Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Kali ini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul motor listrik, induksi, dan star delta. Oke, bagaimana motor induksi bekerja? Motor induksi bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik yang dimana arus bolak-balik atau AC yang dialirkan ke lilitan stator menghasilkan medan magnet berputar dengan kecepatan sinkron. Medan magnet ini kemudian memotong batang konduktor pada rotor sehingga menimbulkan tegangan terinduksi yang memicu arus listrik di rotor. Arus di rotor tersebut membentuk medan magnet sendiri yang berinteraksi dengan medan magnet stator, kemudian menghasilkan gaya Lorentz berupa torsi yang memutar rotor. Kecepatan putar rotor tidak pernah sama dengan kecepatan sinkron, melainkan sedikit lebih lambat karena adanya slip. Nah, slip ini yang memungkinkan proses induksi tetap berlangsung sehingga motor dapat menghasilkan putaran secara berkesinambungan. Karena mekanisme ini, motor induksi dikenal sederhana, kuat, serta mampu menyesuaikan torsi sesuai beban yang diberikan. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari motor listrik 3 fasa. Yang pertama itu ada stator. Stator merupakan bagian yang diam di dalam motor yang terdiri dari inti besi, laminasi, dan kumparan tembaga. Saat dialiri listrik arus 3 fasa, kumparan menghasilkan medan magnet berputar dengan kecepatan sinkron. Medan magnet inilah yang menginduksi listrik pada rotor sehingga motor bisa menghasilkan torsi. Kemudian di rotor, bagian ini berputar yang menerima induksi dari stator. Pada rotor sangkar tupai, batang-batang konduktor yang dihubungkan cincin pendek akan dialiri arus akibat induksi elektromagnetik. Interaksi medan magnet di rotor dan stator menciptakan torsi elektromagnetik yang memutar rotor beserta poros motor. Kemudian bearing. Bearing ini berfungsi menahan atau menopang poros motor agar tetap sejajar dan berputar dengan halus. Kemudian berfungsi juga untuk mengurangi gesekan mekanis, memperpanjang umur poros, serta menjaga kestabilan rotor saat berputar dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada end bracket atau bearing housing. End bracket ini adalah dudukan yang menahan bearing di kedua ujung motor. Selain sebagai pelindung, end bracket ini juga menjaga agar rotor tetap pada posisi sentral terhadap stator. Kemudian ada frame. Frame ini merupakan rangka atau rumah motor induksi yang terbuat dari besi atau baja. Nah, fungsinya untuk melindungi komponen internal dari benturan, debu, dan kelembapan. Juga berperan sebagai media pembuang panas dari stator karena kontak langsung dengan udara di luar. Kemudian cooling fan. Cooling fan ini dipasang di ujung poros motor dan berputar bersamaan dengan rotor ya. Kemudian cooling fan. Cooling fan ini dipasang di ujung poros rotor. Kemudian cooling fan. Cooling fan ini dipasang di ujung poros motor dan berputar bersamaan dengan rotor. Berfungsi mengalirkan udara melewati sirip pendingin pada frame agar motor tetap dingin. Tanpa kipas pendingin, suhu motor bisa naik berlebihan atau overheat.
Kemudian kontrol motor 3 fasa menggunakan start delta. Start delta adalah salah satu metode starting motor induksi 3 fasa digunakan di industri untuk mengurangi arus start yang sangat besar ketika motor pertama kali dihidupkan. Pada umumnya motor 3 fasa memiliki arus lonjakan 5-7 lebih besar dari nominalnya ketika awal start. Nah, prinsipnya adalah motor awalnya dihubungkan dalam konfigurasi bintang atau start atau Y. Lalu setelah motor mencapai kecepatan tertentu, sambungannya diubah menjadi segitiga atau delta. Nah, ini adalah konfigurasi start dan delta. Konfigurasi bintang atau start. Pada sambungan bintang ini atau start, ujung lilitan stator U2, V2, W2 digabung jadi satu titik atau netral. Sedangkan ujung awalnya U1, V1, W1 dihubungkan ke sumber 3 fasa yaitu RST. Akibatnya, tegangan yang masuk ke tiap lilitan itu sekitar 58%. Karena tegangannya lebih kecil, arus juga turun, tetapi torsi motor juga ikut berkurang. Nah, ini adalah alasan posisi start dipakai saat ketika start motor agar arus tidak terlalu besar ketika awal start motor. Kemudian konfigurasi delta. Pada sambungan delta, ujung lilitan satu fasa disambungkan ke awal lilitan fasa lain. Seperti U2 ke V1, V2 ke W1, W2 ke U2. Ujung yang tersisa itu U1, V1, W1 dihubungkan ke sumber 3 fasa yaitu RST. Nah, akibatnya tegangan tiap lilitan sama dengan tegangan lain penuh. Motor bisa bekerja dengan torsi penuh dan daya maksimum, tapi arus yang ditarik juga lebih besar. Posisi ini dipakai setelah motor berputar dengan normal. Nah, kemudian fungsi dari rangkaian start delta adalah yang pertama untuk mengurangi arus start. Ketika motor pertama kali dinyalakan, sambungan dibuat start sehingga tegangan yang diterima tiap lilitan lebih kecil, kurang lebih 58% dari tegangan lain. Kemudian yang kedua, mengurangi hentakan mekanis. Ketika arus start yang kecil juga berarti torsi awal lebih rendah, sehingga hentakan pada poros atau kopling dan beban berkurang. Hal ini membuat motor dan mesin yang digerakkan lebih awet. Kemudian yang ketiga, mengubah sambungan ke delta untuk kerja penuh. Setelah motor mencapai 80-90% kecepatan nominal, sambungan diubah ke delta agar motor bisa mendapat tegangan penuh. Dengan begitu, motor bisa menghasilkan torsi dan daya nominal untuk menggerakkan beban kerja sebenarnya. Kemudian melindungi instalasi listrik. Dengan menekan lonjakan arus start, beban pada MCB, fuse, kabel, dan transformator distribusi menjadi lebih ringan. Kemudian instalasi jadi lebih aman dan stabil. Nah, rangkaian start delta ini berbeda dengan rangkaian DOL atau direct online. Fungsi dari rangkaian DOL itu pada dasarnya hanya untuk mengontrol motor agar hidup atau mati secara langsung dan memberikan tegangan penuh ke motor pada ketika start. Nah, kondisi ini menyebabkan lonjakan arus yang sangat besar pada motor pertama kali dinyalakan. Ketika kondisi seperti ini, dibutuhkan rangkaian start delta untuk mengurangi arus start yang lebih besar pada motor induksi 3 fasa. Oke, sekarang saya akan membuat sebuah rangkaian start delta di software Kadisimu.
Pertama kita buat sumbernya terlebih dahulu, sumber 3 fasa. Dan kita buat line sumber terlebih dahulu. Kemudian ground. Oke. Pertama saya akan mulai dari sistem kontrolnya dulu. Pertama kita keluarkan MCB 1 fase. Kemudian kontak NO dari relay overload, karena di motor kita nanti akan menggunakan relay overload untuk menjaga agar motor ketika overload untuk mematikan sistem. Kemudian kita perlu push button untuk off, yaitu normally close atau NC. Kemudian ini untuk push button on. Nah, kita buat netralnya dulu di bawah. Seperti ini. Kemudian kita sekarang kita membutuhkan kontaktor atau coil atau relay. Sekarang kita keluarkan kontaktor atau relay di sini. Kemudian kita menggunakan connection timer. Ini adalah seperti relay, dan untuk mengaktifkannya kita perlu men-setting waktu 1 detik untuk mengaktifkan relay ini. Kemudian relay yang ketiga atau delta. Kemudian kita perlu kontak bantu dari relay main. Sini untuk pengunci kita menggunakan normally open. Kemudian di atas timer ini kita menggunakan kontak NC, yang dimana nanti alamatnya delta untuk mematikan timer ini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Ini, kemudian ini ke netral. Oke. Nah, kemudian kita memberi alamat. Di sini kita kasih nama, ini adalah relay untuk main atau utama. Kemudian alamatnya kita taruh ke 1. Kemudian oke. Nah, di sini kita samakan dengan relay main. Ke 1. Oke, kita coba. Untuk push button on dan push button off, jangan lupa untuk diganti namanya di simulasi. Nah, bisa dilihat ini mengunci. Ketika tombol on sekali ditekan, maka relay masih bisa nyala karena ada sistem pengunci di sini. Oke, selanjutnya kita ke timernya.
NO button timer. Nah, ini kita gunakan yang NC. Jadi ini adalah kontak bantu dari relay timer ini. Jadi ketika relay timer sudah menyala, maka kontak bantunya akan berubah, yang tadinya NC menjadi NO dan sebaliknya, yang tadinya NO menjadi NC. Kemudian bantu lagi kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang NO atau normally open. Kemudian kita taruh NC di sini. Ya, dan kontak NO di sini untuk sebagai pengunci. Di sini kemudian kita hubungkan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita selanjutnya untuk memberikan alamat dari kontak bantu ini sesuai dengan relay. Nah, ini kita ubah jadi start. Nah, ini kita ubah menjadi delta function K3. Oke, K2. Oke. Nah, ini kita kontak NC ini kita alamatkan dengan relay untuk delta dengan function K3. Oke. Kemudian ini juga delta. Visualize. Kemudian ini start. Itu kontak K2. Oke. Nah, yang ini delta K3. Nah, kemudian di kontak bantu dari timer ini kita alamatkan sesuai dengan function yang ada di timer ini. Kita tulis saja timer. Oke. Sini timer. Kemudian visualisasi nyalakan. Kemudian ini timer. Oke, sekarang kita akan coba simulasi apakah berjalan sesuai yang diinginkan. Pertama kita nyalakan fuse, kemudian on, mengunci. Nah, di relay timer ini memerlukan konfigurasi waktu. Misalkan di sini kita tulis 5, maka ketika timer ini mendapatkan arus,
dia akan menghitung mundur selama 5 detik, kemudian akan menyalakan kontaknya. Kita di sini taruh 5 detik saja. Kita simulasikan lagi. Menghitung mundur, maka start akan berubah menjadi delta. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian motornya. Kita membutuhkan kontak NO dan NO3 fasa, butuhkan 3 di sini karena untuk main, start, dan delta. Kemudian MCB 3 fasa, dan yang terakhir itu relay overload untuk mengatasi ketika motor overload. Kita hubungkan dulu. Oke, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ini menjadi kontak dari main, fungsinya K1. Oke, dan ini untuk start itu K2. Kemudian ini adalah delta atau K3. Oke, selanjutnya kita hubungkan dulu. Sini. Oke. Di sini. Ini di sini. Oke, kemudian di rangkaian seperti ini posisinya terbalik, jadi ini kita ubah jadi delta atau K3. Nah, yang ini menjadi start. Start, pastikan fungsinya sama dengan relay, alamat relaynya start yaitu K2. Ini oke. Kemudian kita hubungkan dulu. Dan ini di sini. Oke. Kemudian ya, untuk ground jangan lupa ground dari motor. Oke. Jika alamat sudah terdefinisikan di setiap kontak,
Selanjutnya kita akan simulasi. Kita nyalakan MCB nya dulu, kemudian kita tekan push button on, dimana main akan menyala dan start akan menyala. Di sini posisi motor berjalan dengan torsi yang kecil dan arus yang kecil. Nah, ketika sudah 5 detik timer sudah menghitung mundur dan waktunya habis, dia akan mengubah yang tadi rangkaian start menjadi delta. Nah, yang dimana delta ini adalah kondisi motor berjalan dengan kecepatan penuhnya. Mungkin bisa dilihat dari ulang. Ketika push button on ditekan, timer menyala dan menghitung mundur. Nah, di sini start menyala, motor dalam kondisi start. Kemudian mengubahnya menjadi delta. Nah, untuk mematikan kontrol ini bisa dengan melakukan push button off. Ketika push button off ini, motor akan kembali ke start, yang dimana posisi arus tidak besar dan mengubahnya ke delta, ke posisi motor yang normal. Nah, bisa dilihat pada motornya rangkaian motornya di start ini adalah sambungan lilitan stator dari W2, U2 dan V2 digabung menjadi satu titik, yaitu netral. Sedangkan ujung awalnya U1, V1 dan W1 dihubungkan ke sumber 3 fasa atau RST. Nah, kemudian setelah start berhenti, maka diubah ke delta. Nah, pada sambungan delta, lilitan satu fasa disambungkan ke awal lilitan fasa lain, yaitu U2, V1 dan V2. U2 ke V1, V2 ke W1, W2 ke U1. Dan yang tersisa U1, V1 dan W1 dihubungkan ke sumber 3 fasa atau RST. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian kontrolnya, kontrol dari start delta, dan ini adalah rangkaian motornya. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.